Katanya puasa bikin napas kita jadi bau tak sedap. Bau mulut sering bikin kita jadi males ngomong, soalnya khawatir bikin orang lain jadi nggak nyaman. Tapi kenapa ya puasa seringkali jadi bikin bau mulut? Faktanya, bau mulut dipicu oleh kurangnya asupan cairan selama lebih dari 12 jam. Sehingga mulut pun jadi terasa kering dan asam, yang membuat sisa-sisa makanan di sela gigi menimbulkan bau yang tak sedap. Gak hanya itu, bau mulut juga dihasilkan dari sistem pencernaan yang mengalami proses pembakaran cadangan lemak di tubuh. Cadangan lemak ini merupakan sumber energi. Lemak akan dibakar dalam sistem metabolisme dan membentuk senyawa kimia yang disebut keton. Keton ini yang menimbulkan bau tidak sedap dari mulut. Penyebab lainnya bisa juga berasal dari masalah rongga mulut, seperti gigi berlubang, infeksi nanah, sisa akar gigi, radang gusi, atau gigi tiruan yang tidak pernah dilepas. Kamu ngerasa ada temen yang bau mulut? Tenang, jangan diomelin. Kasih tahu dia tipsnya. Bilang tipsnya dari Fit In. Berikut tipsnya untuk mengatasi masalah bau mulut yang gak sedap. Pertama, wajib gosok gigi sebelum tidur malam dan saat sehabis sahur sebelum imsak. Meskipun puasa, menggosok gigi harus tetap rutin agar dapat mengurangi bakteri penyebab bau mulut. Kalau pengen berkumur dengan larutan penyegar, pilih yang tidak mengandung alkohol. Karena alkohol menyebabkan mulut menjadi kering, akibatnya nanti malah membuat bau mulut kembali muncul. Kedua, berkumur. Nah, buat umat muslim, momen berkumur ini biasa dilakukan saat wudhu. Ini akan bermanfaat untuk melarutkan asam dan sisa makanan yang menyumbat kelenjar liur di mulut. Ketiga, makanan dan minuman yang dikonsumsi juga berpengaruh pada bau mulut. Perhatikan asupan makanan dan minuman selama berpuasa. Plus, hindari makanan beraroma kuat, kurangi kafein, dan jangan merokok. Yang paling penting nih, kalau punya masalah pada gigi, jangan takut untuk ke dokter gigi. Para ahli menyebutkan, berobat ke dokter gigi tidak membatalkan puasa kok. Asal tidak ada cairan yang tertelan dengan sengaja ya. Nah, itu tadi tips-tips mencegah bau mulut saat berpuasa dari Fit In. Kalau kamu, gimana cara ngilangin bau mulut? Komen di bawah ya. Mudiklah tiba, mudiklah tiba, hore, 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 hore. Buat kamu yang udah siap mudik atau perjalanan jauh keluar kota, waspada akan hal yang satu ini, penting, microsleep. Apa sih microsleep itu? Microsleep adalah momen tidur singkat yang berlangsung hanya beberapa detik saja, biasanya kurang dari 30 detik. Walaupun singkat, tapi risiko nyawa bisa terangkat. Kalau ini terjadi saat kita sedang nyetir kendaraan, efeknya sangat fatal loh. Faktanya, penyebab terbesar kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Makanya, sebelum memutuskan nyetir keluar kota, pastikan tubuh dalam kondisi fit dan gak ngantuk biar gak terjadi microsleep secara tiba-tiba. Karena udah banyak nih contohnya. Tahu gak sih? Penyebab microsleep nggak cuma karena kurang tidur aja, tapi juga bisa karena kelelahan dan aktivitas mengemudi yang terlalu lama dan monoton. Tanda-tanda microsleep itu mulai dari nguap terus-terusan, kelopak mata terasa berat, tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh, serta sulit memproses informasi saat diajak bicara. Kalau kamu udah mengalami tanda-tanda seperti itu, segera menepi dan istirahat sejenak. Ingat, jangan dipaksakan ya, karena bisa membahayakan pengemudi kendaraan yang lain. Tips mencegahnya adalah, pastikan kita tidur cukup minimal 7 jam sebelum berkendara jauh. Istirahatlah secara berkala saat melakukan perjalanan panjang. Pejamkan mata atau tidur singkat 20-30 menit, baru melanjutkan perjalanan. Ingat ya, istirahatnya di tempat yang aman seperti rest area, bukan di bahu jalan. Selain itu, kamu juga bisa ngajak ngobrol orang dalam satu mobil. Percakapan dapat membangunkan sel otak dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah sehingga kita tidak ngantuk. Tapi yang perlu dipastikan, lawan bicara kamu jangan pelor juga ya. Kalau kamu, gimana cara ngatasi ngantuk saat nyetir? Komen di bawah ya.
Di hari raya lebaran nggak afdol kalau kita nggak menyantap hidangan istimewa seperti opor ayam, sambal goreng ati, semur daging, atau gulai. Ini jadi menu wajib yang harus ada di saat Idul Fitri. Eits, tapi tunggu dulu. Katanya itu makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi. Ya terus makan apa dong? Gimana ya faktanya? Meski menggugah selera, sadari juga kalau makanan yang dimasak dengan santan mengandung lemak jenuh yang tinggi. Faktanya dalam 100 gram santan terkandung 21,4 gram lemak jenuh. Padahal batas konsumsi lemak jenuh dalam satu hari hanya 16 gram. Jadi kalau isi piring kita makanan bersantan semua, tentu kadar lemak jenuh dalam tubuh akan tinggi. Belum lagi kalau kita juga mengasup makanan berlemak lain seperti cake atau kue-kue manis. Duh, padahal itu enak banget ya, apalagi disantap di rumah nenek. Tapi harus diingat, meningkatnya kadar kolesterol jahat dalam tubuh bisa meningkatkan risiko penyakit kronis kayak jantung atau stroke. Namun bukan berarti kita nggak boleh menyantapnya sama sekali di momen istimewa ini. Kuncinya adalah membatasi diri. Makan secukupnya dan kalau bisa santannya dikit aja. Jika kita sudah tahu kalau makanan tersebut tinggi lemak, banyaki makan serat. Misalnya karbonya dari nasi merah atau oatmeal. Pilih sayur-sayuran, buah-buahan, dan minumnya jangan yang manis. Karena yang manis kadang di awal aja, pahit di akhir. Kalau kamu gimana? Biasanya apalagi menu makanan yang jadi alternatif selain santan-santenan dan goreng-gorengan saat lebaran? Komen di bawah ya. Katanya 3 biji kue nastar kalorinya sama dengan makan nasi 1 porsi. Apa iya? Faktanya jumlah kalori nastar tergantung komposisi yang terkandung di dalamnya. Bahan pembuat nastar terdiri dari selai nanas, tepung terigu, telur, hingga margarin. Kalau dikalkulasi nih, 1 butir kue nastar bisa menghasilkan 50-75 kalori. Sementara 1 porsi nasi mengandung 130 hingga 150 kalori. Jadi kalau kita makan 3 butir nastar dengan bahan baku standar tadi, kalorinya bakalan sama dengan 1 porsi nasi. Ya betul, padahal cuma 3 kue nastar aja ya. Tapi jumlah kalori ini tergantung komposisi yang digunakan untuk membuatnya ya. Ada lagi putri salju nih. 1 kue putri salju dengan berat sekitar 6 gram mengandung 30 kalori. Yang terdiri dari 60% lemak, 33% karbo, dan 8% protein. Apalagi? Kastengel, Mbak. Nah, kastengel terbuat dari terigu, telur, dan parutan keju mengandung 21 kalori, terdiri dari 47% lemak, 42% karbo, dan 11% protein. Ada lagi lidah kucing. Kue ini tergolong kue yang memiliki kalori cukup rendah, yakni 18 kalori. Mengandung 49% lemak, 46% karbo, dan 4% protein. Jadi dari macam-macam kue kering lebaran tadi yang tinggi kalorinya, kita batasi asupannya ya. Makanan yang manis, gurih, atau asin kerap menyebabkan kecanduan sehingga kecenderungan untuk nambah lebih besar. Selain itu, minumannya pilih yang 0 kalori seperti air putih. Perbanyak juga asupan serat seperti buah-buahan supaya perut lebih kenyang dan kita nggak terlalu pengen nambah terus. Itu tadi jumlah kalori kue kering khas lebaran. Kalau kamu, mana nih yang jadi favorit? Komen di bawah ya.